Selamat datang di channel Wong Deso. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Kementerian Pertanian atau Kementan melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) berkomitmen untuk menguatkan sektor pertanian. Salah satunya melalui penyaluran kartu tani yang akan berfungsi untuk menebus pupuk bersubsidi secara tertutup. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang pupuk bersubsidi ini? Yuk kita simak penjelasannya melalui infografis. Yang perlu Anda ketahui tentang pupuk bersubsidi. Dari pupuk bersubsidi ini ada Ponska, Petroganik, ZA, SP36, dan urea. Tujuan subsidi pupuk ini adalah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, dalam rangka meningkatkan produktivitas ini kita harus mengacu pada 7 tepat. Yang pertama adalah tepat jenis. Tepat jenis, jadi jenis yang digunakan itu harus tepat. Kemudian tepat mutu. Tepat mutu ini maksudnya untuk meningkatkan produksi pangan dan komoditas pertanian. Kemudian tepat jumlah agar bisa melindungi petani dari gejolak harga pupuk. Kemudian tepat tempat, mendorong penerapan pemupukan berimbang. Kemudian tepat waktu, jadi memberi jaminan ketersediaan pupuk. Yang selanjutnya tepat harga. Dan yang terakhir adalah tepat sasaran, artinya kepada petani dengan luasan maksimal 2 hektar. Ya, arah kebijakan pupuk bersubsidi tahun 2020 sesuai dengan Permentan nomor 10 tahun 2020 bab 3 pasal 5 ayat 2 bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk subsektor tanaman pangan termasuk PATB, kemudian hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Bab 3 pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Pupuk bersubsidi untuk petani yang telah bergabung dalam kelompok tani wajib menyusun ERDKK dan menggarap lahan paling luas 2 hektar dan petani petambak paling luas 1 hektar per musim tanam. Kemudian bab 6 pasal 17 ayat 2. Penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani. Usulan kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi dari desa ini membuat RDKK ataupun ERDKK, kemudian di tingkat kabupaten ataupun kota perhitungan kebutuhan pupuk bersubsidi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kota diusulkan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Di tingkat provinsi perhitungan Dinas Pertanian Provinsi diusulkan kepada Menteri Pertanian. Kemudian di tingkat pemerintah pusat, Kementerian Pertanian mengevaluasi usul Pemda provinsi, salah satunya mengacu penyerapan tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian Permentan tentang HET alokasi pupuk bersubsidi, SK Kepala SKPD Provinsi tentang kebutuhan pupuk bersubsidi. Arahnya adalah distributor menerapkan wilayah tanggung jawab dan alokasi pupuk bersubsidi untuk kios yang ditunjuk. Kemudian di tingkat kabupaten kota, SK Kepala SKPD Kabupaten tentang kebutuhan pupuk bersubsidi. Ini merujuk pada RDKK ataupun ERDKK. Pola penyaluran pupuk bersubsidi ini di lini pertama ataupun pabrik. Ini ada PT Pusri, Pokaltim, Petrokimia, dan lain sebagainya. Dikirimkan ke lini kedua menuju gudang, lini 2 UPP. Dari gudang lini 2 dikirim ke gudang lini 3 melalui jalur darat. Ini ada bisa lewat kereta api maupun kendaraan truk.
Dari gudang lini 3 dikirim ke gudang distributor, ini masih di lini ketiga. Kemudian dari gudang distributor ini dikirim ke lini 4, ada kios pengecer. Nah, kios pengecer lini 4 ini tentunya harus menggunakan sesuai dengan EEDKK, sesuai permentan. Kemudian dari kios pengecer, nah ini baru petani ataupun kelompok tani bisa mengakses pupuk bersubsidi. Demikian penjelasan singkat, semoga bermanfaat.